Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Nurpasya, NPM 221000097. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem hukum adat. Istilah hukum adat adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda, yaitu adatrecht. Orang pertama yang menggunakan istilah adatrecht adalah Snoek Horgrondse. Beliau seorang ahli sastra ketimuran berkebangsaan Belanda. Menurut Sujono Sukanto, pengertian hukum adat adalah himpunan adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan, dan bersifat paksaan serta mempunyai sanksi sehingga memiliki akibat hukum. Kapan hukum adat itu dibahas? Menurut Van Vollenhoven, dalam penelitiannya bahwa masyarakat Indonesia yang tersebar dari Aceh sampai Merauke sejak ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Belanda telah memiliki aturan yang mengatur, mengikat, dan ditaati oleh masyarakat di wilayahnya masing-masing. Aturan hidup masyarakat di berbagai daerah di Indonesia tersebut kemudian diperkenalkan dalam tulisan beliau, yaitu Het Adatrecht van Nederlands-Indië. Selanjutnya, sumber hukum adat. Yang pertama ada sumber pengenal. Sumber pengenal merupakan apa yang benar-benar terlaksana di dalam pergaulan hukum di masyarakat yang bersangkutan, baik tingkah laku yang sekali atau berulang kali dilakukan. Yang kedua ada sumber isi. Sumber isi merupakan kesadaran hukum yang hidup di masyarakat adat. Dan yang terakhir ada sumber pengikat, merupakan rasa malu yang muncul karena berfungsinya sistem nilai dalam masyarakat adat yang bersangkutan. Kekuatan mengikat hukum adat adalah kesadaran hukum anggota masyarakat adat yang bersangkutan. Unsur hukum adat terbagi menjadi dua. Yang pertama unsur material, yaitu kebiasaan atau tingkah laku yang tetap diulang-ulang atau sebuah rangkaian perbuatan yang sama. Yang kedua yaitu unsur intelektual, yaitu merupakan kebiasaan harus dilakukan karena ada keyakinan bahwa hal itu dilakukan secara objektif. Keberadaan hukum adat dalam sistem hukum nasional sendiri, keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara, akan tetapi dengan penggunaan yang terbatas. Merujuk pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mana menyebutkan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan juga prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengatur dalam undang-undang. Negara juga mengakui keberadaan hukum adat dan hak konstitusionalnya dalam sistem hukum Indonesia. Juga memahami rumusan pasal tersebut, maka yang pertama, konstitusi menjamin kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya. Yang kedua, jaminan konstitusi sepanjang hukum adat itu masih hidup. Yang ketiga, sesuai dengan perkembangannya masyarakat. Yang keempat, sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, diatur dalam undang-undang. Untuk kesimpulannya, peranan hukum adat dalam pembangunan hukum nasional Indonesia cukup besar. Hal ini dikarenakan hukum adat merupakan kebudayaan nasional Indonesia yang mencerminkan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Pancasila yang digali dalam hukum adat kemudian menjadi dasar negara, falsafah bangsa, serta norma dasar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.